Salah satu daerah yang akan menggelar pembelajaran tatap muka pada 4 Oktober adalah Kabupaten Buleleng, Bali. Pembelajaran tatap muka dilakukan hanya bagi siswa dan guru yang telah divaksinasi COVID-19. Bagi siswa dan guru yang belum divaksinasi, pembelajaran tetap dilakukan secara daring. Syarat lain yang wajib dipenuhi adalah soal kapasitas. Taman kanak-kanak maksimal 33% dari jumlah siswa. Sementara untuk tingkat sekolah dasar, SMP, SMA sederajat, maksimal 50%. Pembelajaran tatap muka dilakukan paling lama 3 jam. Ketika anak ini tidak untuk usia SMP U12 ya, berarti SMP dan SMA itu, karena itu menjadi persyaratan bagi peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, bagi yang belum tervaksin tetap mereka mendapatkan layanan pendidikan. Jadi gurunya bisa melaksanakan melalui PJJ atau daring. Selain di Buleleng, Bali, sekolah tatap muka juga akan digelar mulai 4 Oktober di Makassar, Sulawesi Selatan. Pembelajaran tatap muka terbatas akan digelar di 30 sekolah. Pemilihan sekolah didasarkan pada kesiapan dalam menerapkan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka. Tanggal 4 kita akan mulai simulasi ya. 30 sekolah, 2 sekolah tiap kecamatan, 1 SMP negeri, 1 SMP swasta. Kenapa kita optimis mulai tanggal 4? Karena memang hasil verifikasi kemarin yang Juni ya, yang Juni aja itu kesiapan sudah menunjukkan rata-ratanya 92%. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan, pembelajaran tatap muka merupakan keinginan 80% orang tua murid. Menurut Nadiem, pembelajaran tatap muka harus berjalan. Bila tidak, maka mutu pendidikan Indonesia akan semakin tertinggal. Terlebih untuk tingkat SD yang berusia di bawah 12 tahun. Sampai 85% dari masyarakat kita menginginkan kita kembali tatap muka sekali. Itu yang jadi pegangan saya. Nggak apa-apa kalau saya sedikit dikritik-kritik atau apa-apa. Tutup sekolah kan saya disalahkan. Sekarang buka sekolah saya disalahkan, nggak apa-apa. Sementara Ikatan Dokter Anak Indonesia meminta pembelajaran tatap muka hanya diberikan kepada peserta didik yang telah divaksin. Pembelajaran tatap muka juga baru bisa dilakukan bila orang tua dan guru di sekolah sudah menerima vaksin lengkap. IDAI menawarkan syaratnya dan memberikan rekomendasi syaratnya. 1, kita mulai uji cobanya pada anak yang sudah diimunisasi dulu. Dan positivity rate pada saat itu harus di bawah 8%. Dan seluruh guru, seluruh keluarga yang mengirim dan seluruh pegawai sudah diimunisasi. Dan awal-awal dibuka, tidak boleh membuka masker di sekolah, tidak boleh makan minum di sekolah. Jadi coba dulu 2-3 jam. Sebelumnya, pemerintah Kota Tangerang menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka di 15 sekolah. Penghentian uji coba sekolah tatap muka dilakukan setelah ditemukannya 25 siswa yang positif COVID-19. Ke-25 siswa terkonfirmasi positif COVID-19 seusai dilakukannya tes usap PCR secara acak terhadap 1.000 siswa dari 18 sekolah di Tangerang. Kan yang dilakukan sampling oleh pemerintah pusat hanya kota-kota besar. Jakarta, Semarang, kalau nggak salah Bandung. Nah, kita juga mengambil inisiatif untuk melakukan testing. Ya, testing dilakukan random terhadap sekolah-sekolah. Dan ini akan terus kita lakukan. Ya, ternyata hasilnya dalam 2 hari testing dan 500 sampel yang dilakukan, totalnya dari 1.000 itu ada 25 yang positif. Jadi rata-rata mereka semua tanpa gejala, gitu ya. Mereka tanpa gejala. Nah, ada 2 yang bergejala, ya batuk, pilek, gitu ya. Sementara meski ditemukan sejumlah kasus COVID-19 di sekolah saat pembelajaran tatap muka, Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar pembelajaran tatap muka terbatas mulai Jumat 1 Oktober. Jumlah sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka bertambah menjadi 1.509 sekolah. Untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, siswa yang hadir mesti mendapat persetujuan dari orang tuanya. Tim Liputan, Kompas TV.